2020 mencatat lebih dari 149 juta atau 22% balita di seluruh dunia mengalami stunting, di mana 6,3 juta balita stunting adalah balita Indonesia. Menurut UNICEF, stunting disebabkan anak kekurangan gizi dalam 2 tahun usianya, ibu kekurangan nutrisi saat kehamilan, dan sanitasi yang buruk. Saat ini, prevalensi stunting di Indonesia adalah 21,6%. Sementara target yang ingin dicapai adalah 14% pada 2024. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satunya dimulai dari unit terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga. Mari bersama-sama mencegah stunting untuk kebaikan kita bersama. Run. Tidak Pak, so di pemerintah Afrika itulah sosialisasi. Bagi itu kadang kosong ki. Ngomongin aja. Hai mana kau mulai juga ina? Satu sama juga. Paling murah terlambat kok. Iya, murah terlambat kok. Ku antara mak kenaring ku mengai rumah sakit, mengai imunisasi hariku. Imunisasi apa? Imunisasi stunting beda lah kemakku. Wah, panas stunting. Jadi juga senak kayak antara ku juga. Nah kalau mistake? Gila, mana kagak juga bisa. Mana gampang pelanggar yang stunting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi. Perkenalkan, saya datang ke sini itu untuk menjelaskan atau mensosialisasikan mengenai apa itu stunting. Adik-adik ada yang tahu apa itu stunting? Tidak. Ada yang tahu? Baik, kakak jelaskannya. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak seusianya. Sederhananya, stunting merupakan sebutan bagi gangguan pertumbuhan pada anak. Penyebab stunting yang paling banyak adalah karena kekurangan gizi. Terdapat 2 faktor yang utama terjadinya stunting pada anak. Yang pertama adalah kurangnya asupan gizi pada ibu selama hamil. Hal ini dapat terjadi akibat makanan yang dikonsumsi ibu selama hamil kurang bergizi, sehingga janin tidak mendapatkan cukup nutrisi. Akhirnya pertumbuhan janin dalam kandungan mulai mengalami hambatan dan terus berlangsung hingga setelah kelahiran. Faktor yang kedua adalah kebutuhan nutrisi anak yang tidak tercukupi. Kondisi ini bisa terjadi setelah kelahiran, tepatnya di saat anak di bawah usia 2 tahun, namun kebutuhan asupan gizinya tidak terpenuhi. Ada yang mau bertanya? Saya Kak. Bagaimana ciri-ciri anak yang mengalami stunting Kak? Oke, pertanyaan bagus. Ciri-ciri anak yang mengalami stunting itu adalah yang pertama, tumbuh kembangnya itu lambat. Yang kedua, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya. Yang ketiga, berat badan tidak naik, bahkan akan cenderung menurun. Yang keempat, kemampuan fokus dan memori belajarnya tidak baik. Yang kelima, cenderung lebih pendiam. 6. Fase pertumbuhan gigi pada anak melambat. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, dalam jangka panjang bagi anak perempuan berpotensi telat menstruasi pertama. Oh, sip lah. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Saya Kak, bagaimana cara mencegah stunting? Oke, pertanyaan yang bagus. Nah, kakak jawab ya. Cara mencegah stunting itu dapat dilakukan dengan menerapkan beberapa upaya seperti berikut ini. Yang pertama, memastikan anak memakan buah-buahan yang sehat. Yang kedua, mencukupi asupan gizi sejak pembuahan sel telur hingga anak berusia 2 tahun. Yang ketiga, memberikan ASI eksklusif hingga bayi berumur 6 bulan. Dan yang terakhir itu, mengusahakan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Baik adik-adik, saya harap apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Diharapkan bagi adik-adik semua jika bisa menerapkan apa saja yang kakak sampaikan tadi. Kalau bisa disampaikan juga kepada orang-orang di sekitarnya seperti tetangga atau kedua orang tua supaya tidak terkena penyakit yang namanya stunting. Iya